Shalom, kembali lagi bersama saya Amisa Ershana Neno, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan Kristen anak usia dini kelas A semester 2. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang sudah saya buat dengan tema materinya adalah masa lanjut usia. Nah, video presentasi materi ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Oleh karena itu, selamat menyaksikan materi tentang masa lanjut usia dari saya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lanjut usia atau yang biasa disebut dengan lansia merupakan suatu proses penuaan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Manusia menjadi tua melalui proses yang awalnya dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan selanjutnya menjadi tua. Semua orang tentunya akan mengalami proses menjadi tua dan merupakan masa hidup manusia yang paling akhir. Lansia atau lanjut usia mengalami berbagai penyakit akibat terjadinya penurunan struktur pembuluh darah dan organ-organ tubuh pada manusia. Proses ini dimulai saat lansia mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial secara bertahap. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa 65 tahun merupakan usia yang mulai mengalami proses menua yang berlangsung secara nyata dan selanjutnya disebut lansia atau lanjut usia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi masa lanjut usia, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang masa lanjut usia ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia. Nah, tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam hidup seseorang. Jika kita berhasil menyelesaikannya, maka akan membawa kebahagiaan dan akan membantu penyelesaian tugas perkembangan selanjutnya. Sedangkan jika kita gagal diselesaikan atau menyelesaikannya akan mengakibatkan ketidakkebahagiaan, penolakan dari lingkungan, dan kesulitan dalam menghadapi tugas perkembangan selanjutnya. Sebagian besar tugas perkembangan usia lanjut lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang daripada kehidupan orang lain. Orang tua diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan tubuh. Hal ini sering diartikan sebagai perbaikan dan perubahan peran yang pernah dilakukan di dalam maupun di luar rumah. Mereka juga diharapkan untuk mencari kegiatan untuk mengganti tugas-tugas terdahulu yang menghabiskan sebagian besar waktu kala mereka masih muda. Nah, menurut Erikson, prestasi puncak masa dewasa akhir adalah perasaan akan adanya integritas ego atau ego insecurity atau integritas diri, pencapaian yang didasarkan pada refleksi akan kehidupan seseorang. Para lansia harus mengevaluasi, merangkum, dan menerima kehidupan mereka untuk menerima semakin mendekatnya kematian. Orang yang sukses dalam tugas akhir bersifat integratif ini akan merasakan keteraturan dan makna hidup mereka dalam tatanan sosial yang lebih besar di masa lalu. Nah, sekarang dan masa yang akan datang atau masa depan. Secara garis besar, tugas-tugas perkembangan usia lanjut adalah sebagai berikut. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang ketiga, membentuk hubungan dengan orang yang seusia dengan mereka. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan peran sosial.
Nah, materi yang kedua tentang kondisi lanjut usia. Nah, di Indonesia hal-hal yang terkait dengan lanjut usia diatur dalam satu undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ini tentang kesejahteraan lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Kondisi fisik bagi individu yang berusia lanjut atau lansia berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Penurunan kondisi fisik pada lanjut usia seperti berkurangnya pendengaran, penglihatan, gangguan pada pencernaan, jantung, ginjal, serta kemampuan sistem imun tubuhnya pun semakin berkurang jauh. Selain itu, lansia lebih rentan terhadap infeksi. Infeksi yang paling sering menyerang lansia adalah infeksi paru, infeksi saluran kemih, dan pencernaan. Selain itu juga, kondisi lanjut usia harus didukung oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama kesehatan, yang kedua sosial, yang ketiga ekonomi, yang keempat perilaku, dan yang kelima lingkungan. Nah, kelima aspek ini perlu diperhatikan agar lansia atau lanjut usia mendapatkan kesejahteraan dalam menikmati masa tua mereka. Materi yang ketiga, fungsi kognitif lanjut usia. Fungsi kognitif merupakan fungsi yang sangat berperan penting dalam masa lanjut usia atau lansia karena fungsi kognitif ini berkaitan dengan fungsi otak. Nah, manusia yang melibatkan aspek memori atau ingatan baik jangka pendek ataupun jangka panjang, perhatian, perencanaan, dan nalar serta strategi dalam berpikir dari seseorang. Fungsi kognitif juga melibatkan aspek kognitif pada seseorang seperti bahasa dan perbendaharaan kata. Pada masa ini, respon neurologis mengalami penurunan dan mempengaruhi menurunnya kemampuan belajar dan mengingat. Di masyarakat muncul sebuah pendapat bahwa kemampuan kognitif seperti misalnya belajar, mengingat, dan kecerdasan akan menurun sebanding atau seiring dengan bertambahnya umur seseorang. Nah, semakin bertambahnya usia seseorang, setiap individu cenderung meningkat penurunan responsnya secara bertahap. Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1998 menyatakan bahwa menjadi tua ditandai dengan kemunduran kognitif antara lain yang pertama mudah lupa, ingatan tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, ingatan terhadap masa lalu lebih baik daripada yang baru terjadi. Nama merupakan hal pertama yang dilupakan. Yang ketiga, orientasi umum dan persepsi akan waktu dan ruang tempat mundur. Yang keempat, meskipun sudah banyak pengalaman, namun biasanya skor intelijensi menurun. Yang kelima, tidak mudah menerima hal atau ide baru. Nah, pemaparan lebih lanjut tentang perubahan kemampuan kognitif masa lanjut usia atau lansia adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu, penurunan intelektual. Mengenai penurunan intelektual selama bertahun-tahun, masa dewasa merupakan suatu hal yang provokatif. David Welsler pada tahun 1972 yang mengembangkan skala intelijensi menyimpulkan bahwa masa dewasa dicirikan dengan penurunan intelektual karena adanya proses penuaan yang dialami setiap orang atau setiap individu. Yang kedua, kecepatan memproses, mengingat, dan memecahkan masalah. Kecepatan memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir atau masa lanjut usia. Penelitian lain membuktikan bahwa orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Kecepatan memproses informasi secara pelan-pelan memang akan mengalami penurunan pada masa dewasa akhir, namun faktor individual difference juga berperan dalam hal ini. Pendapat Nancy Denny pada tahun 86 menyatakan bahwa kebanyakan tes kemampuan mengingat dan memecahkan masalah mengukur bagaimana orang-orang dewasa lanjut usia melakukan aktivitas-aktivitas yang abstrak atau sederhana.
Nah, materi yang keempat, pekerjaan dan masa pensiunan. Seseorang akan bekerja, biasanya bertujuan untuk mendapat penghasilan. Nah, serta menunjukkan bahwa dirinya itu merupakan manusia yang berguna dan tidak membebani atau merepotkan orang lain atau orang-orang di sekitarnya. Namun, biasanya tidak selamanya seseorang dapat bekerja karena di suatu lembaga pemerintahan maupun swasta atau instansi tertentu dalam dunia kerja biasanya membatasi umur pekerja atau pekerja dibatasi sampai usia tertentu atau usia pensiunan. Nah, di mana batas usia tersebut adalah 60 tahun atau yang biasa disebut dengan masa lansia. Pada masa lansia ini, para pekerja sudah tidak produktif lagi atau sudah tidak bisa lagi bekerja sebagaimana seharusnya karena usia tersebut dan dikatakan pensiun. Namun, masih banyak para pensiunan atau lanjut usia sendiri ingin tetap bekerja dengan alasan agar nantinya tetap mandiri dan tidak membebani atau merepotkan anak cucu mereka, serta ingin menikmati masa tua mereka dengan hal-hal yang positif dengan bekerja. Yang kelima, kondisi sosial emosional. Nah, kondisi sosial emosional sangat berperan terhadap masa lanjut usia atau lansia. Kondisi sosial emosional timbul dari luar dan dari dalam diri seseorang. Yang pertama, teori sosial lanjut usia Lafrancois pada tahun 84 berpendapat bahwa ada dua teori yang menyatakan hubungan umur manusia dengan kegiatannya atau Edisman Theory. Teori ini dikemukakan secara formal oleh Coming dan Henry pada tahun 1961. Teori ini menyatakan bahwa semakin tua usia seseorang, maka akan semakin berkurangnya interaksi sosial, fisik, dan emosi dengan kehidupan dunia. Yang kedua, activity theory. Teori ini bertolak belakang dengan teori yang pertama. Karena menurut teori ini semakin tua usia seseorang, maka akan semakin memelihara hubungan baik dengan orang lain atau sosial, fisik maupun emosionalnya. Yang kedua, stereotip. Lanjut usia stereotip lanjut usia tentang lanjut usia yang tersebar luas tercermin sebagai miskonsepsi adalah bahwa lanjut usia biasanya lelah, kurang koordinasi, dan cenderung kepada infeksi dan kecelakaan, tidak berminat pada kegiatan seksual, terisolasi dari orang lain, tidak menggunakan waktunya secara produktif, bahwa mereka kasihan dan sakit-sakitan, serta bagi sebagian besar dari mereka yang bekerja di suatu lembaga atau suatu instansi dianggap tidak dapat mengingat atau belajar merupakan stereotip negatif yang dapat merugikan eksistensi lanjut usia. Yang ketiga, keluarga dan hubungan sosial. Nah, pola kehidupan keluarga akan berubah seiring bertambahnya usia seseorang. Perubahan ini membutuhkan penyesuaian. Keluarga merupakan sumber terpenuhinya kebutuhan sosial. Semakin besar dukungan emosional keluarga, maka seseorang akan bahagia dan sebaliknya. Penyesuaian dalam keluarga dianggap penting karena menurut Hurlock pada tahun 1993, bentuk penyesuaian tersebut adalah yang pertama, hubungan dengan pasangan hidupnya. Yang kedua, perubahan perilaku seksual. Yang ketiga, hubungan dengan anak cucu. Yang keempat, ketergantungan dengan orang tua. Dan yang kelima, hubungan dengan para cucu atau anak-anaknya. Hubungan dengan orang lain cenderung berkurang atau menurun. Nah, mereka cenderung berkurang kontak sosialnya dengan teman sekerja atau relasinya atau dengan orang-orang lain di luar rumah. Bekerja dan tempat kerja merupakan sumber untuk melakukan kontak sosial. Oleh karenanya, pensiun menjadi bagian dari terputusnya atau berkurangnya kesempatan untuk melakukan kontak sosial atau interaksi sosial. Kondisi inilah yang mendorong seakan-akan orang ingin menghindari dari hadirnya masa pensiun. Kontak sosial atau interaksi sosial dengan teman atau sahabat yang masih terjalin memiliki efek yang sangat positif bagi lanjut usia. Nah, yang keempat, perkembangan kepribadian, kepuasan hidup, dan lanjut usia.
berhasil. Nah, pada usia lanjut, sebagian orang akan mengalami continuity atau hubungan tiada putus atau discontinuity, tidak berhubungan satu sama lain. Lerner dan Holtz menggolongkannya dalam continuity dan discontinuity serta stability dan instability. Misalnya, pada usia muda seseorang diberikan kepercayaan dan rasa kepercayaan itu masih bertahan sampai usia 40 tahunan, ini dinamakan continuity. Sebaliknya, jika diberikan kepercayaan pada masa muda dan tidak lagi pada masa tua, maka hal ini dinamakan discontinuity. Nah, stability dan instability adalah tingkatan di mana individu memegang teguh posisi yang relatif sama pada suatu dimensi kepribadian sepanjang waktu. Misalnya, pada usia muda, seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Apabila seseorang tersebut mampu untuk mempertahankan kepercayaan dirinya hingga usia lanjut, maka dikatakan stability. Sebaliknya, apabila kepercayaan diri tersebut menurun pada masa lanjut usia, maka dikatakan instability. Nah, menurut Erikson, dalam Lerner dan Holtz, kepribadian ditentukan oleh kematangan dari dalam dan tuntutan dari luar dari masyarakat. Nah, membicarakan usia lanjut tidak lepas dari kepuasaan hidupnya. Konsep kepuasaan hidup menurut Neurgarten, Harvey Kruse, dan Tobin didefinisikan dengan 5 ciri utama, yaitu 1. Semangat, yaitu energi untuk berpartisipasi. Yang kedua, resolusi dan keteguhan, yaitu menerima tanggung jawab. Yang ketiga, kongruens atau keselarasan antara keinginan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, konsep diri positif, yaitu menghargai dirinya sendiri. Yang kelima, suasana hati, yaitu menunjukkan kebahagiaan, optimis, dan senang dengan hidup. Materi yang keenam, lanjut usia berhasil. Nah, lanjut usia berhasil diartikan dari bahasa Inggris sebagai successful aging atau optimal aging. Nah, successful aging atau lanjut usia berhasil adalah kondisi di mana seseorang lanjut usia memiliki umur yang panjang dan sehat, menikmati masa tuanya dengan berkualitas dan penuh dengan makna, serta bermanfaat dan berguna bagi keluarga maupun kehidupan sosialnya. Lanjut usia dikatakan berhasil apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Kesehatan fisik dan mental. 2. Ekonomi. 3. Aktivitas. 4. Pendidikan. 5. Pekerjaan. 6. Jenis kelamin. Dan yang ke-7, kemampuan kognitif. Banyak kriteria yang diusulkan untuk dikatakan sebagai lanjut usia berhasil dari berbagai kriteria, seperti misalnya fungsi jantung, kemampuan kognitif, kesehatan mental yang semuanya tercermin dari kondisi akhir lanjut usia atau lansia. Yang lain menyebutkan kriteria itu dari produktivitas atau kondisi ekonomi yang memiliki arti penting bagi kondisi kesehatannya. Ada juga yang melihat dari panjangnya umur sebagai tanda kesehatan fisik dan mental seseorang. Nah, pada dasarnya, bagi lanjut usia yang diperlukan tidak hanya sekedar berumur panjang, tetapi umur panjang yang dalam kondisi sehat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas secara mandiri, tetap berguna dan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial yang sering disebut sebagai harapan hidup untuk tetap aktif atau active life expectancy. Sebaliknya, orang tidak menghendaki umur panjang jika umur panjang itu dilalui dengan keadaan sakit. Nah, materi yang ke-7 yang terakhir, implikasi dalam pendidikan. Nah, proses pendidikan berlangsung secara terus-menerus seumur hidup. Proses belajar juga berlangsung sepanjang hidup manusia atau lifelong learning. Nah, implementasinya dalam program pendidikan seumur hidup melibatkan berbagai pertimbangan seperti filosofis, ekonomi, dan teknik pelaksanaannya. Dari segi teknik, pelaksanaan bersumber dari hasil penelitian tentang belajar dan ingatan pada lanjut usia. Lerner dan Holtz pada tahun 1983 mengusulkan beberapa hal sebagai berikut.
Satu, pentahapan atau painting. Nah, jika mungkin berikan kesempatan kepada individu atau lanjut usia untuk menyusun langkah mereka sendiri. Tugas atau metode pembelajaran yang mengingat atau menekan akan menyulitkan mereka. Nah, yang kedua, motivasi dan kecemasan. Beberapa tahapan dari motivasi adalah kebutuhan untuk belajar, tetapi lanjut usia mungkin menjadi terlalu termotivasi dan mengalami kecemasan dalam satu situasi belajar. Oleh karena itu, berikan individu atau lanjut usia kesempatan untuk menjadi akrab dengan situasi, minimalkan peran kompetensi dan penilaian guna menghindari kecemasan lanjut usia. Yang ketiga, lelah. Beberapa tugas mungkin membuahkan beberapa kelelahan mental ataupun fisik. Satu masalah yang pada umumnya dialami para lanjut usia, berpendek jam pelajaran, teruskan kegiatan berikutnya dan seterusnya agar tidak kecapean. Yang keempat, kesulitan. Banyak tugas yang cukup kompleks. Atur materi dari yang sederhana menuju ke yang kompleks untuk membangun rasa percaya diri dan keterampilan lanjut usia. Yang kelima, kesalahan bangun atau susun tugas yang menghindari kesalahan dan tidak dapat dipelajari. Yang keenam, praktek. Berikan kesempatan untuk mempraktikkan hal-hal yang sama pada tugas yang berbeda. Yang ketujuh, umpan balik atau feedback. Berikan informasi yang memadai dari respons terdahulu. Yang kedelapan, materi ajar disajikan untuk mengimbangi atau sesuai dengan problem atau masalah indera yang dialami oleh usia lanjut. Perhatikan langsung tertuju pada aspek tugas yang relevan. Kurangi atau hindari informasi yang tidak relevan atau cus. Yang kesembilan, organisasi. Belajar dan mengingat informasi sering dikelompokkan atau berhubungan dengan beberapa cara. Yang kesepuluh, relevansi dan pengalaman. Orang belajar dan mengingat apa yang dirasa penting baginya. Usahakan agar tugas relevan dengan minat individual masa lanjut usia. Nah, demikian hasil presentasi materi dari saya dengan tema materi masa lanjut usia. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini terdapat kata-kata atau bahasa saya yang mungkin kurang berkenan. Mohon untuk dimaafkan. Dan kata-kata atau bahasa saya yang mungkin baik atau mungkin berkenan, semoga bisa diterima, dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Keep spirit, keep smile, and always stay healthy. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.